Manchester City segera menyusun ulang komposisi pemain di musim panas mendatang. Pasukan Manchester Biru diprediksi bakal belanja jor-joran untuk merekrut amunisi anyar. Destiny Udogie, Anatoly Trubin, hingga Florian Wirtz sedang diincar untuk regenerasi. Pep Guardiola bahkan berencana mendatangkan bintang keturunan Indonesia ke Etihad Stadium. The Citizens optimis bisa merayu semua pemain ini jika lolos ke Liga Champions di musim depan. Bagaimanakah siasat besar regenerasi Manchester City? Membuang bintang tua yang semakin menurun. Manchester City bakal cuci gudang dengan melepas sejumlah pemain veterannya. Sebelumnya, The Citizens berhasil mendepak Kyle Walker ke AC Milan dengan status pinjaman. Pep Guardiola bahkan rela jika pemain 34 tahun ini pindah permanen ke Rossoneri di musim panas nanti. Selain Walker, Mateo Kovacic juga berpotensi dipaksa angkat kaki dari Etihad Stadium. Gelandang 30 tahun ini tampil buruk di musim ini, bahkan selalu kehilangan bola 1,35 kali per 90 menit. Di musim panas nanti, The Citizens bakal melego sang pemain dengan mahar 30 juta euro. Atletico Madrid dikabarkan menjadi klub terdepan yang akan membeli Kovacic. Selain itu, penjualan ex-pemain Chelsea ini sejalan dengan kritik yang disampaikan Jamie Carragher. Saya pikir ini hampir seperti krisis kecil bagi Manchester City. Betapapun hebatnya Anda sebagai manajer, Anda tidak dapat memperbaikinya. Saya tidak berpikir Pep dapat memperbaiki kekurangan di lini tengah Manchester City. Dirinya harus membeli pemain atau mereka akan kesulitan menembus 4 besar. Selain itu, nama Ederson Moraes juga siap didepak oleh Pep Guardiola dari posisi kiper utama. Pemain asal Brazil ini mengalami penurunan performa yang drastis di musim ini. Buktinya, Ederson mencatatkan 1,10 peluang kebobolan per laga di Premier League. Bahkan kiper Brazil ini menjadi biang kerok kegagalan di Liga Champions karena kemasukan 20 gol dari 8 laga. Jack Grealish yang hanya meraih 1 gol dan 1 assist di Liga Inggris musim ini juga akan segera didepak. Sementara John Stones yang sering absen diprediksi ikut masuk daftar jual di musim panas. Pemain asal Inggris ini sudah absen sebanyak 144 hari akibat dihantam badai cedera. Siasat belanja besar di musim panas. Rencana cuci gudang akan memberikan tambahan dana segar bagi Manchester City di musim panas. The Citizens diprediksi akan kembali boros membeli deretan pemain mahal. Di bursa Januari lalu, Manchester City menghabiskan dana 180 juta pound sterling. Jumlah ini hanya kalah 10 juta pounds dari total belanja gabungan 19 tim Premier League lainnya. Bahkan Manchester City menjadi klub kedua dengan transfer termahal di bursa musim dingin. The Citizens hanya kalah dari rekor Chelsea yang mengeluarkan 275 juta pounds. Pasukan Manchester Biru sudah membidik nama Destiny Udogie sebagai pengganti Kyle Walker. Bahkan The Citizens kabarnya siap merogoh kocek sebesar 45 juta euro. Selain itu, Guardiola juga sudah menemukan calon kiper utama di musim depan yakni Anatoly Trubin. Berkat penampilannya, Benfica menjadi klub dengan jumlah kebobolan paling sedikit di Portugal. Bahkan Trubin memiliki presentase penyelamatan sebesar 69% per laga. Sementara Ederson cuma bisa mengukir 66% saves per pertandingan. Rekrut bintang keturunan Indonesia gantikan Kevin De Bruyne. Manchester City juga dipusingkan dengan kehilangan pemain bintangnya. Pasalnya Kevin De Bruyne tiba-tiba mengumumkan bakal minggat dari Etihad Stadium. De Bruyne bahkan menangis pilu saat menyatakan perpisahannya ke pendukung Manchester Biru. Saya sedang mengejar mimpi dan tak tahu kalau waktu saya di Manchester telah mengubah segalanya. Seluruh kota, seisi klub dan fans sudah memberikan saya segalanya. Dan saya harus memberikan seluruh kemampuan saya. Akhirnya kita memenangkan semua gelar yang ada. Perginya gelandang asal Belgia ini juga membuat Pep Guardiola terharu. Mengucapkan selamat tinggal kepada pemain seperti ini untuk klub ini sangatlah sulit. Saya ingin Vincent Kompany, Sergio Aguero, dan Kevin De Bruyne selamanya di sini, ungkap Guardiola. Sementara itu Bruno Fernandes selaku rival De Bruyne di atas lapangan turut memberi apresiasi. De Bruyne membuat Liga Inggris jauh lebih baik. Dengan permainan fantastisnya selama sedekade,
Wajar jika dia mendapat semua pujian di masa perpisahannya. Saya bangga bisa menghadapinya secara langsung. Jelas Bruno. De Bruyne memang punya statistik gila selama memperkuat Manchester Biru. Pasalnya, pemain 33 tahun ini mengemas 116 assist dan 71 gol saat mengabdi bersama The Citizens. Dapatkan paket murah beli jaket tracksuit bonus kaos keren dari Round Division. Cuma 200 ribuan, cek linknya di bawah ini. Manchester City langsung mengincar kandidat pengganti Kevin De Bruyne di sektor gelandang serang. Tijani Reinders diyakini bakal menjadi nama terdepan sebagai suksesor De Bruyne. Pemain keturunan Indonesia tersebut juga tampil moncer di AC Milan. Pasalnya Tijani mengemas 14 gol dan 4 assist bersama Rossoneri di musim ini. Belum lagi kakak dari Eliano ini juga punya bekal atribut sebagai gelandang kreatif. Tercatat Tijani sudah menghasilkan 6,47 umpan progresif per 90 menit. Performa hebatnya ini membuat The Citizens kepincut dengan bakat sang pemain. Bahkan Sheikh Mansour siap menggelontorkan dana sebesar 70 juta euro demi merekrut Tijani ke Etihad Stadium. Manchester City juga punya target alternatif seperti Florian Wirtz dari Bayer Leverkusen. Gelandang 21 tahun ini punya potensi luar biasa sebagai raja assist di Bayer Leverkusen. Wirtz punya statistik umpan akurat 81% per laga serta catatan 10 assist di Bundesliga. Rencana The Citizens memboyong sang pemain bakal terbuka lebar. Musim depan Wirtz diprediksi hengkang menyusul Xabi Alonso yang juga akan meninggalkan Leverkusen. Sang pelatih semakin kencang dirumorkan bakal menjadi nahkoda Real Madrid. Ambisi mengamankan tiket Liga Champions. Manchester City semakin tancap gas mengamankan tiket Liga Champions di musim depan. Di laga terbaru, The Citizens membantai habis Crystal Palace dengan skor 5-2. Pasukan Pep Guardiola comeback meski sempat tertinggal 2 gol di 20 menit pertama. Kemenangan ini membuat Manchester Biru bertengger di posisi 4 klasemen. Tanda-tanda kebangkitan The Citizens ini membungkam mulut besar Chris Sutton. Crystal Palace juga dalam performa yang lebih baik daripada tim asuhan Pep Guardiola. Dengan 4 kemenangan dan 1 hasil imbang dari 5 pertandingan liga terakhir. Sementara itu, City hanya menang 2 kali dalam periode yang sama, ungkap pandit BBC ini. Menang bantai atas Crystal Palace bikin Guardiola kembali optimis anak asuhnya bisa lolos ke UCL. Setiap pertandingan adalah final, kami harus memenangkan banyak pertandingan untuk lolos. Karena Newcastle dan Aston Villa punya kualitas bersaing untuk 1 tempat di Liga Champions, tegas Guardiola. The Citizens juga nggak harus finish 4 besar untuk menyegel 1 tempat di Liga Champions. Pasalnya UEFA memberikan Liga Inggris mendapat jatah 5 klub di musim depan. Manchester City juga punya gengsi ingin menjaga rekor 13 musim selalu mentas di UCL. Pasukan Manchester Biru terakhir kali gagal lolos pada tahun 2010-11 lalu. Bikin outfitmu makin keren pakai kaos polos dari mawa.co. Beli 3 harganya cuma 100 ribuan aja, pakai link di bawah ini. Dengan siasat regenerasi baru di musim panas nanti, akankah dominasi Manchester City kembali terlihat di musim depan?